Bismillahirrahmanirrahim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Pada ayat tersebut, Allah telah menjelaskan kepada kita umat muslim mengenai arah kiblat, dan aturan menghadap kiblat umat muslim adalah Ka'bah yang terletak di Makkah. Dalam video kali ini, perkenankan kami menjelaskan mengenai penentuan arah kiblat yang ada di Indonesia. Sebelum masuk ke penjelasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Rafsanjani dan teman saya Muhammad Sultan Arif Zamzami. Topik pembahasan pada video kali ini adalah yang pertama, sejarah awal penentuan kiblat di Indonesia. Yang kedua adalah tokoh yang mempelopori pembenahan arah kiblat. Dan yang ketiga adalah metode yang digunakan dalam menentukan arah kiblat yang ada di Indonesia. Masuk pada topik pembahasan yang pertama, sejarah arah kiblat pada awal Islam masuk ke Indonesia. Kebanyakan dari seluruh daerah di Indonesia, arah kiblatnya menghadap ke barat. Arah barat pada saat itu tidak spesifik. Apakah arah barat daya ataukah arah barat laut? Padahal sebenarnya arah kiblat di Indonesia agak condong ke utara, yakni barat laut. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi serta ilmu pengetahuan yang pesat, akhirnya arah kiblat dilakukan pembenahan yang awalnya mengarah ke barat, dan saat ini arah kiblat mengarah ke barat laut. Pada topik bahasan selanjutnya, jika dilihat secara historis, cara penentuan arah kiblat di Indonesia berkembang sesuai dengan kualitas dan kapasitas intelektual di kalangan kaum muslimin. Perkembangan penentuan arah kiblat ini dapat dilihat dari perubahan besar yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang mempelopori arah kiblat. Salah satunya yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini juga merupakan salah seorang tokoh ilmu falak Nusantara yang melakukan pembaharuan dengan melakukan pengoreksian arah kiblat. Pengoreksian arah kiblat yang dilakukannya antara lain adalah Masjid Jembatan 5 yang terletak di daerah Betawi. Menurut pengamatannya,
arah kiblat Masjid Jembatan 5 ini terlalu miring ke selatan. Dengan berbekal pengetahuan ilmu falak yang telah dia kuasainya, ia lalu melakukan koreksi arah kiblat masjid tersebut dengan menggesernya sebesar 25 derajat ke utara. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga dikenal dengan 4 serangkai dari Tanah Jawi bersamaan dengan Syekh Abdul Somad Al-Palembani Palembang, Syekh Abdul Wahab Bugis, dan Syekh Abdul Rahman Mesri Betawi. Tokoh selanjutnya yang juga berperan penting dalam penentuan arah kiblat adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga dikenal sebagai pendiri organisasi Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai melakukan penyempurnaan arah kiblat saat menjabat khatib di Masjid Agung Kesultanan. Ia menggaris lantai masjid besar dengan penggaris miring 241/2 derajat ke utara. Kiai Dahlan ini berpendapat arah kiblat tidak lurus ke barat seperti arah masjid di Jawa pada umumnya. Topik pembahasan selanjutnya yaitu sejarah penentuan arah kiblat di Indonesia. Menurut Slamet Hambali bahwa metode pengukuran arah kiblat yang berkembang di Indonesia selama ini ada 5 macam, yakni menggunakan alat bantu tongkat istiwa, kompas, ros al-kiblah global, ros al-kiblah lokal, dan teodolit. Metode penentuan arah kiblat pada periode awal adalah menggunakan miqyas atau tongkat istiwa. Penentuan arah kiblat menggunakan metode ini memanfaatkan bayangan matahari sebelum dan setelah zawal atas tongkat istiwa untuk menentukan arah barat dan timur sejati dengan berpedoman pada bayangan dari ujung tongkat yang jatuh pada lingkaran yang titik pusatnya adalah tongkat istiwa tadi. Setelah ditentukan arah barat dan timur sejati, untuk menentukan arah kiblat digunakanlah rubuk mujayyab sebagai alat bantu untuk mengukur koordinat arah kiblat. Selain menggunakan miqyas atau tongkat istiwa, bayangan matahari juga dapat dimanfaatkan dalam penentuan arah kiblat dengan metode ros al-kiblah global dan ros al-kiblah lokal. Ros al-kiblah global yakni matahari berada di atas kota Mekah, sehingga bayangan yang terbentuk pada saat itu mengarah ke kota Mekah, kota di mana tempat berdirinya Masjidil Haram yang di dalamnya terdapat bangunan Ka'bah. Ros al-kiblah lokal merupakan metode penentuan arah kiblat memanfaatkan posisi harian matahari ketika melintas atau melewati kota Mekah. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan tertentu. Pada saat itu, bayangan matahari menuju ke kota Mekah atau kebalikannya. Kondisi ini dapat dijadikan pedoman dalam penentuan ataupun pengecekan arah kiblat masjid karena ros al-kiblah lokal ini. Pada perkembangan selanjutnya, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, metode penentuan arah kiblat pun berkembang ketika mulai digunakannya kompas di Indonesia
dalam menentukan arah mata angin. Selanjutnya juga digunakan dalam pengukuran arah kiblat. Berikutnya digunakanlah teodolit. Teodolit biasanya digunakan sebagai alat untuk pemetaan, namun juga dapat dimanfaatkan untuk penentuan arah kiblat. Itulah tadi penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kami pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya.